Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman. Selamat datang di video presentasi kami kali ini di di mata kuliah pengembangan kurikulum. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai prinsip efisiensi dan relevansi. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu Derwan Adu, Dewing Gili, saya sendiri Diva Batileo, lalu ada Teresia Lamuri dan Rodenta Astin. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri 1. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan materi yang pertama mengenai prinsip efisiensi. Sebelum itu kita perlu mengetahui makna dari kurikulum yang sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum merupakan suatu sistem perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, selanjutnya, prinsip efisiensi ini merupakan salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, jika sebuah program pembelajaran dapat diadakan 1 bulan pada satu waktu dan memenuhi semua tujuan yang ditetapkan, maka ini bukan menjadi sebuah halangan dan dapat mencapai setiap tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Untuk materi selanjutnya saya persilakan. Baik, terima kasih materi prinsip efisiensi dalam implementasi prinsip efisiensi dalam pembelajaran itu mencakup penggunaan teknologi meningkatkan aksesibilitas dan aktivitas pembelajaran, pengelolaan waktu yang baik selama pembelajaran, serta penugasan yang dirancang untuk mencapai tujuannya akan. Baik, selanjutnya kita masuk ke prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan 2 aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Yang pertama, aspek internal. Kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum yang terdiri dari tujuan, bahan, strategi, dan evaluasi. Semuanya harus sesuai dengan komponen tujuan. Selanjutnya prinsip relevansi eksternal. Prinsip relevansi eksternal ini menekankan bahwa kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di mana sesuai tuntutan sains, teknologi atau relevansi epistemologis, tuntutan dan potensi siswa atau relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Baik, selanjutnya prinsip relevansi kurikulum di sekolah. Prinsip relevansi ini dirumuskan sebagai upaya untuk memastikan bahwa materi pembelajaran yang disajikan memiliki kaitan yang kuat dengan kebutuhan, minat, dan konteks siswa. Hal ini dapat mencakup pengintegrasian mata pelajaran, penerapan pembelajaran berbasis proyek, dan memastikan bahwa kurikulum mencerminkan perkembangan terkini dalam bidang studi tertentu. Prinsip ini juga menekankan pentingnya mempersiapkan siswa untuk menghadapi tuntutan dunia nyata. Contohnya, sekolah dapat memperkenalkan mata pelajaran ilmu komputer dan teknologi informasi yang relevan dengan perkembangan industri 4.0 melalui pengenalan video pembelajaran yang dapat diakses dengan mudah di mana dan kapan saja.
Dengan demikian berakhir pula pemaparan materi dari kami. Waktu selanjutnya kami berikan kepada teman-teman anggota kelompok lain untuk memberikan pertanyaan, saran maupun tanggapan mengenai materi yang telah kami sajikan. Terima kasih. Silakan, teman Umbu. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Ronaldo Mumbadi ingin bertanya kepada kelompok, bagaimana guru dapat mengelola waktu pembelajaran dengan efisien? Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Baik, ya, saya Derek Imil 5 akan bertanya kepada kelompok. Berikan contoh mengenai penerapan prinsip efisiensi di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Umbu dan Derek. Waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman kelompok untuk menjawab pertanyaan yang tadi telah diberikan. Silakan. Baik, langsung saja saya menjawab pertanyaan dari teman Umbu terkait bagaimana guru dapat mengelola waktu pembelajaran dengan efisien. Di sini untuk mengelola waktu pembelajaran dengan efisien, seorang guru dapat melakukan beberapa hal, yaitu guru harus konsisten dengan waktu pembelajaran dan tidak mengulur waktu sesuai pembelajaran. Yang kedua juga, guru harus memberikan materi pembelajaran sesuai dengan modul ajar atau bahan yang sudah disediakan oleh guru. Dan yang ketiga, guru harus memilih metode atau modul pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi siswa. Baik, itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman Teresia. Apakah ada tanggapan dari teman Umbu? Saya persilakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawaban pas. Baik, terima kasih. Waktu selanjutnya untuk menjawab pertanyaan Derek, saya kembalikan ke kelompok. Baik, terima kasih. Waktu yang diberikan, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Derek mengenai contoh penerapan prinsip efisiensi di Pada teman Derek yang bertanya tadi untuk memberikan tanggapan. Silahkan. Oke, saya merasa puas dengan apa yang telah diberikan dari teman Derwan. Makasih. Baik, terima kasih. Dengan demikian berakhir pula presentasi kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman kelompok dan teman-teman anggota lain yang telah berpartisipasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salve dan shalom kepada kita semua.